Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ellen yang telah berkenan melihat hasil video diskusi kelompok 4 kelompok kami yang beranggotakan saya Nadiratus Sadiah dengan NIM 033 dan rekan Saya Dilkam Andi Syarifani dengan NIM 005. Nah, langsung saja pembahasan kali ini adalah tentang model pengembangan kurikulum grassroots. Apa sih model pengembangan kurikulum grassroots ini? Model pengembangan kurikulum grassroots adalah model yang didasarkan pada prinsip pokok. Ada 4, yakni pertama, kurikulum akan menjadi lebih baik ketika kemampuan guru meningkat. Kedua, kompetensi guru akan lebih baik jika mereka terlibat dalam revisi kurikulum. Ketiga, jika guru terlibat dalam merumuskan tujuan, menyeleksi, mendefinisikan, dan memecahkan masalah, serta mengevaluasi hasil, maka hasil pengembangan kurikulum akan lebih bermakna. Keempat, keterlibatan langsung guru, kemungkinan terjalinnya pemahaman bersama dan pencapaian konsensus mengenai prinsip dasar, tujuan, dan rencana kurikulum. Adapun mengenai tentang sejarah kurikulum grassroots, pendekatan grassroots merupakan kebalikan dari pendekatan administratif, berawal dari keinginan yang didorong oleh hasil pengalaman yang dirasakan pihak sekolah atau guru, di mana kurikulum yang sedang berjalan dirasakan terdapat beberapa masalah atau ketidaksesuaian dengan kebutuhan dan potensi yang tersedia di lapangan. Pendekatan grassroots yang disebut dengan istilah pendekatan bottom up, yaitu suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah. Untuk terlaksananya pengembangan kurikulum model grassroots ini diperlukan kepedulian dan profesionalisme yang tinggi dari pihak sekolah, antara lain yaitu sekolah atau guru bersifat kritis. Yang kedua, sekolah atau guru memiliki ide-ide inovatif. Yang ketiga, sekolah atau guru secara terus-menerus terlibat dalam proses pengembangan kurikulum. Yang terakhir, yakni sekolah atau guru bersikap terbuka dan akomodatif untuk menerima masukan-masukan dalam rangka pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum model grassroots ini secara teknis operasional bisa dilakukan dalam pengembangan kurikulum secara menyeluruh maupun pengembangan hanya terhadap aspek-aspek tertentu saja. Misalnya, pengembangan untuk satu mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran tertentu, pengembangan terhadap metode dan strategi pembelajaran, pengembangan visi dan misi serta tujuan dan lain sebagainya. Dengan demikian, yang dimaksud pengembangan kurikulum baik dengan pendekatan top down atau grassroots ini secara teknis bisa pengembangan terhadap kurikulum secara menyeluruh, atau pengembangan hanya berkenaan dengan bagian atau aspek-aspek tertentu saja sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi karakteristik model grassroots ini apa, teman-teman? Adapun karakteristik model grassroots ini yakni yang pertama, partisipasi aktif. Guru terlibat langsung dalam merumuskan dan memperbaiki kurikulum berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Maksudnya, guru menjadi aktor utama dalam pengembangan kurikulum dengan berpartisipasi langsung dalam setiap tahapannya, mulai dari perumusan hingga evaluasi. Mereka bukan hanya penerima kurikulum yang sudah jadi, tetapi juga ikut menentukan konten-konten dan metode yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa di dalam kelas mereka. Hal ini memungkinkan kurikulum yang dihasilkan lebih relevan dan aplikatif sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Yang kedua, ada desentralisasi. Apa sih desentralisasi itu? Desentralisasi adalah menyesuaikan kurikulum sesuai konteks lokal. Maksudnya, pengembangan kurikulum dilakukan di tingkat sekolah atau komunitas pendidikan lokal, bukan dari pusat atau otoritas pendidikan yang lebih tinggi. Ini berarti sekolah memiliki kebebasan untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan tantangan serta potensi lokal. Misalnya, kurikulum yang dibuat di daerah perkotaan mungkin akan berbeda dengan yang diterapkan di daerah pedesaan karena kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda. Dengan desentralisasi, kurikulum menjadi lebih fleksibel dan relevan. Yang ketiga, ada keterlibatan stakeholder.
melibatkan orang tua, masyarakat, dan narasumber lain dalam proses pengembangan. Maksudnya yaitu, dalam model ini, pihak-pihak di luar sekolah seperti orang tua, masyarakat, dan tokoh-tokoh pendidikan yang lainnya juga diundang untuk berpartisipasi dalam proses pengembangan kurikulum. Pendekatan ini memastikan bahwa berbagai perspektif dan kepentingan diperhitungkan, sehingga kurikulum tidak hanya mencerminkan kebutuhan sekolah, tetapi juga aspirasi masyarakat. Selain itu, keterlibatan orang tua dan komunitas dapat meningkatkan dukungan terhadap implementasi kurikulum di sekolah. Nah, model ini mendorong inovasi dan responsivitas terhadap kebutuhan siswa serta potensi yang ada di lingkungan pendidikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam model pengembangan kurikulum grassroots sebelum mengembangkan model kurikulum grassroots. Nah, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu guru harus memiliki kemampuan profesional. Di sini, guru merupakan ujung tombak keberhasilan program pendidikan. Suka atau tidak, guru harus memiliki berbagai ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tupoksinya. Seseorang guru yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dapat dikatakan sebagai sebanding dengan guru yang profesional. Seorang guru yang profesional ialah yang mampu melaksanakan kurikulum secara efektif dan efisien, serta mampu mengembangkannya dengan berbagai inovasi dan kreativitasnya. Berkenaan dengan pengembangan kurikulum, guru yang profesional akan menunjukkan perilaku sebagai berikut. Yang pertama yaitu selalu membuat perencanaan konkret dan detail yang siap untuk dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, berkehendak mengubah pola pikir lama menjadi pola pikir baru yang menempatkan siswa sebagai arsitek pembangunan gagasan. Dan guru berfungsi sebagai pelayan dan berperan sebagai mitra siswa agar peristiwa belajar dapat berlangsung pada semua siswa. Lalu yang ketiga, berpikir kritis dan berani menolak keinginan yang kurang edukatif. Yang keempat, berkehendak mengubah pola tindak dalam mengatur peran siswa, guru, dan gaya belajar. Peran siswa digeser dari peran sebagai konsumen, menyalin, mendengar, dan menghafal, ke peran sebagai produsen, yaitu bertanya, meneliti, mengarang, menulis gagasan, laporan, atau sejarah. Lalu yang selanjutnya ada berani meyakinkan kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat agar dapat berpihak kepada mereka terhadap beberapa inovasi pendidikan yang edukatif, argumentatif, logistik, dan kritis. Lalu yang berikutnya ada bersikap kreatif dalam membangun dan menghasilkan karya pendidikan, seperti pembuatan alat membantu belajar, analisis materi belajar, pengaturan alat penilaian yang beragam, perancangan beragam organisasi kelas, dan perancangan kebutuhan pembelajaran lainnya. Lalu di sini guru harus terlibat langsung dalam tujuan pembuatan, pemilihan bahan, dan definisi evaluasi. Sebagai ujung tombak dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, guru merupakan pelaksana kurikulum, perlu menentukan tujuan ke arah mana peserta didik akan dibawa. Oleh karena itu, guru harus terlibat langsung dalam tujuan pembelajaran yang diharapkan. Tujuannya yaitu merupakan dasar bagi kendala atau hambatan tersebut tidak hanya yang dialami guru-guru saja, termasuk di dalamnya kendala-kendala yang dialami oleh pengelola sekolah, orang tua, masyarakat, ataupun pengguna dari alumni sekolah tersebut. Dengan demikian, kegiatan pertemuan dapat juga dipandang sebagai arena evaluasi terhadap berbagai kelemahan dan kelebihan dari pelaksanaan kurikulum yang dilakukan oleh sekolah. Lalu materi selanjutnya ada implementasi model pengembangan grassroots. Dengan mengacu pada definisi, konsep, dan pola pengembangan model kurikulum grassroots, maka berdasarkan kedudukan, peran, dan tanggung jawab guru, implementasi pengembangan model kurikulum grassroots dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, implementasi dalam orientasi pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, pengembangan model kurikulum grassroots selalu berlandaskan pada potensi guru secara utuh dan menyeluruh. Berdasarkan pandangan tersebut, maka kegiatan pendidikan diharapkan mampu menghasilkan hasil yang terintegrasi secara utuh dan keseluruhan aspek-aspek potensi manusia tersebut.
Potensi-potensial tersebut sangat berpengaruh terhadap pengembangan kurikulum model grassroots karena pengembangan kurikulum ini bertumbuh pada guru sebagai perancang ide dan konsep. Lalu yang kedua ada implementasi dalam penyusunan rencana pelaksanaan. Pelaksanaan pembelajaran seiring dengan bergulirnya kebijakan pemerintah tentang penyempurnaan sistem pendidikan pada umumnya serta terhadap kurikulum pada khususnya sebagai pemberlakuannya peraturan pemerintah yakni PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan telah disosialisasikan pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Maka, pengembangan kurikulum model grassroots merupakan dasar yang paling cocok untuk memperbaiki hukum kebijakan tersebut. Lalu yang ketiga ada implementasi dalam pengembangan proses dan penilaian hasil belajar. Proses pembelajaran dengan menggunakan pengembangan kurikulum model grassroots berlandaskan pada aktivitas dan kreativitas guru dan siswa dengan kadar tinggi dan multidomain serta multidimensi melalui pola pengorganisasian bahan terbuka serta proses pembelajaran yang utuh dan berbagi. Proses merancang bahan dan kegiatan pembelajaran harus berhubungan dengan pendekatan disipliner dan transdisipliner. Bahkan antara bidang kajian dalam pengembangan kurikulum model grassroots perlu ditetapkan standar kompetensi dalam bentuk kompetensi dasar, materi standar, dan diketahui indikator-indikator penilaiannya yang akan ditetapkan oleh pihak sekolah dengan melibatkan unsur pimpinan, guru, masyarakat, dan pihak-pihak profesional lainnya. Sedangkan pengembangan kegiatan dan proses pembelajaran dilaksanakan oleh setiap guru yang bersangkutan. Pola pembelajaran dan penilaian tidak lagi bersifat fragmentaris dan insidentil, melainkan saling berhubungan dan berkesinambungan untuk seluruh masa belajar siswa, sehingga dirasakan sebagai suatu proses yang dijalankannya secara aktif dan kreatif, penuh kebebasan dan alternatif, sehingga evaluasi bersifat konservasi. Lalu materi yang berikutnya ada kelebihan dan kekurangan model grassroots. Yang pertama, kelebihan dari model ini adalah proses pengambilan keputusan terletak pada pelaksanaan, mengikat sertakan pihak bawah khususnya para staf mengajar dan memungkinkan terjadinya kompetensi di dalam meningkatkan mutu dan sistem. Lalu kelemahan model kurikulum grassroots adalah pengembangan kurikulum yang bersifat grassroots mungkin hanya berlaku untuk bidang studi tertentu atau sekolah tertentu, tetapi mungkin pula dapat digunakan untuk bidang studi sejenis pada sekolah lain atau keseluruhan bidang studi pada sekolah atau daerah lain. Pengembangan kurikulum yang bersifat desentralisasi dengan model grassroots-nya memungkinkan terjadinya kompetisi di dalam meningkatkan mutu dan sistem pendidikan yang pada gilirannya akan melahirkan manusia-manusia yang lebih mandiri dan kreatif. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi implementasi diri dan kelebihan kekurangan dari model grassroots ya teman-teman. Dan sesi selanjutnya yakni tanya jawab yang akan kalian kirimkan pada grup kelas di grup kelas pengembangan kurikulum dan silabus. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.